wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, saya Gilda Dua Padang Tangkilayuk dengan NIM 0122240038 kelas A S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu atau biasa juga kita sebut dengan sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk memecah, mencerna, dan menyerap gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ pencernaan juga meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan akhirnya anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan yang terakhir pankreas. Proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi ialah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan itu dimulai dari mulut. Di dalam mulut, proses pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut juga terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Dan di dalam mulut juga terdapat bagian-bagian. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang kedua itu kerongkongan atau biasa juga kita sebut dengan esofagus. Adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kita bisa melihat di dalam kerongkongan itu terdapat bagian-bagian. Kita lihat saja pada gambar berikut. Ketiga itu lambung. Lambung adalah organ yang membentuk seperti huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada bagian atas. Jadi di dalam lambung itu terdapat juga bagian-bagian. Boleh kita lihat pada gambar berikut. Dan di situ setelah ditunjukkan bagian-bagiannya. Di dalam lambung itu juga memiliki 3 fungsi utama, seperti menyimpan makanan, cairan yang telah ditelan, kemudian mencampur makanan serta cairan yang telah diproduksi, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Kemudian di dalam lambung juga itu terdapat getah lambung yang terdiri dari pepsin dan asam klorida atau HCl. Pepsin atau enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Di dalam lambung juga terdapat getah yang terdiri dari pepsin dan asam klorida atau HCl. Pepsin sendiri ialah enzim
yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan asam klorida adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Empat itu hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap pada sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung oleh kantung empedu sebelum digunakan pada usus halus. Dan kita bisa melihat gambar hati, kantung empedu, dan pankreas pada gambar berikut. Ini kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus, dan hati merupakan organ yang menghasilkan empedu. Pankreas juga berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus pada tubuh kita. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dan kita bisa melihat yang mana yang dimaksud dengan duodenum, jejunum, ileum pada gambar berikut. Di sini duodenum atau usus 12 jari juga berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas secara enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. 6. Usus besar. Usus besar ini berbentuk seperti huruf U. Terbalik di sekitar usus halus yang meliputi saluran yang dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir pada sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Dan di dalam usus besar banyak bagian-bagian seperti pada gambar berikut. Boleh kita baca dan lihat sendiri. Yaitu cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Dan kolon sendiri adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama usus besar itu sebenarnya membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah yang padat yang dikeluarkan. Kemudian bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Baik, yang ketujuh itu yaitu rektum dan anus. Sisa isi dari usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum, dan rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita
merasa mulas dan ingin buang air besar, feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Dan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-otot bisa berkontraksi di dalam kendali untuk mengeluarkan feses. Di dalam tubuh juga terdapat enzim-enzim pada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan terdapat beberapa enzim yang berperan sehingga zat gizi dalam makanan dapat tercerna dengan baik. Enzim-enzim tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut, contohnya pada mulut. Penghasil gatanya itu kelenjar saliva. Enzim yang dihasilkan itu enzim amilase. Kemudian pada lambung, penghasil gatanya itu dinding lambung. Dan enzim yang dihasilkan itu enzim renin, pepsin. Kemudian pada usus halus. Di usus halus itu ada 3 penghasil gatanya, seperti pankreas, dinding usus halus, dan hati. Dan di masing-masing tersebut terdapat enzim. Contohnya pada pankreas terdapat enzim tripsin. Kemudian pada dinding usus halus terdapat enzim sukrase. Kemudian pada hati terdapat empedu. Dan untuk fungsinya dan enzim-enzim lainnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Cuman itu, di dalam pencernaan juga terdapat gangguan, contohnya seperti sariawan yang disebabkan oleh luka tergigit, kemudian gastritis atau iritasi pada lapisan mukosa lambung, kemudian kontrapsi atau sembelit yang disebabkan oleh kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar. Dan yang selanjutnya itu fase diare, yaitu fase yang bersifat cair. Kemudian appendisitis atau peradangan pada umbai cacing, yang kemudian peritonitis atau infeksi pada rongga perut. Kemudian sirosis hati yang terjadi pada radang pada hati. Kemudian hemoroid atau wasir, pembengkakan pada vena di daerah anus. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan tentang sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.